Selamat pagi teman-teman, Shalom. Renungan pagi hari ini berjudul Pertobatan dan Penghukuman. Banyak orang percaya menyimpan keyakinan yang tersembunyi bahwa jika mereka merasa bersalah cukup lama, semuanya akan menjadi benar kembali di hadapan Allah. Mereka berpikir semakin dalam rasa bersalah mereka, semakin tulus pertobatan mereka. Mereka menganggap bahwa jika mereka menghukum diri sendiri secara emosional, Allah akan lebih rela mengampuni mereka. Namun, Injil menyampaikan kisah yang sama sekali berbeda. Yesus tidak meminta Anda membayar kesalahan dengan rasa malu, karena Dia telah membayarnya dengan darahnya sendiri. Merasa bersalah tidak menghapus dosa. Merasa malu tidak membuat Anda lebih benar. Merasa kecewa terhadap diri sendiri tidak menambah apapun pada karya Yesus di kayu salib. Jika rasa bersalah manusia dapat membenarkan seseorang di hadapan Allah, maka salib tidak akan diperlukan. Tetapi Bapa mengutus anaknya karena tidak ada penyesalan sebesar apapun yang mampu melakukan apa yang hanya dapat dilakukan oleh Kristus. Ada perbedaan antara teguran Roh Kudus atau conviction dan penghukuman, condemnation. Roh Kudus dengan penuh kasih mengarahkan Anda kembali kepada Yesus dan mengingatkan siapa Anda di dalam Dia. Sebaliknya, penghukuman mengarahkan Anda kembali kepada diri sendiri dan membuat Anda tetap terjebak di sana. Yang satu menghasilkan kebebasan, sedangkan yang lain menghasilkan perbudakan. Allah tidak pernah memanggil Anda untuk hidup di bawah awan penghukuman terhadap diri sendiri. Penulis kitab Ibrani berkata bahwa darah Kristus akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani 9 ayat 14. Perhatikan apa yang ingin Allah sucikan. Dia ingin menyucikan hati nurani Anda. Dia tidak ingin Anda terus terjebak dalam rasa bersalah yang tidak ada akhirnya. Darah Yesus menjangkau bahkan bagian terdalam hati Anda yang terus-menerus menuduh diri sendiri. Sebagian orang diam-diam percaya bahwa mereka harus menghabiskan beberapa hari dalam kesedihan sebelum dapat kembali berdoa dengan penuh keyakinan. Mereka menjauh dari Allah karena mengira jarak itu membuktikan bahwa mereka sungguh-sungguh menyesali kegagalan mereka. Padahal Yesus telah menghapus penghalang antara Anda dan Bapa. Kasih karunia mengundang Anda untuk datang mendekat, bukan karena perasaan Anda sudah membaik, tetapi karena pengorbanan Kristus sudah cukup. Pertobatan yang sejati bukanlah tentang membuktikan betapa buruk perasaan Anda. Pertobatan adalah mengarahkan hati kepada pribadi yang telah menyediakan pengampunan. Fokusnya bukan air mata Anda. Fokusnya adalah juru selamat Anda. Pertobatan menjadi indah ketika itu merupakan respons terhadap kasih karunia, bukan usaha untuk memperoleh kasih karunia. Paulus menulis bahwa kemurahan Allah menuntun engkau kepada pertobatan. Roma 2 ayat 4. Hal itu mengubah segalanya. Bukan rasa takut yang mengubah hati. Bukan kebencian terhadap diri sendiri yang menghasilkan perubahan yang bertahan lama, melainkan kebaikan Allah yang dinyatakan melalui Yesus Kristus. Kebaikannya menarik Anda semakin dekat, bukan mendorong Anda menjauh. Iblis senang membuat orang percaya terus sibuk memikirkan kegagalan mereka, karena selama mata Anda tetap tertuju pada diri sendiri, mata itu tidak tertuju kepada Kristus. Namun iman bertumbuh dengan memandang Yesus. Damai sejahtera bertumbuh ketika Anda mengingat apa yang telah Dia selesaikan. Kebebasan bertumbuh ketika Anda semakin yakin bahwa pengorbanannya sungguh-sungguh telah mencukupi. Anda tidak menghormati salib dengan terus memikul rasa bersalah yang sudah dipikul Yesus bagi Anda. Bahkan terus menghukum diri sendiri dapat secara halus menjadi bentuk lain dari mengandalkan usaha sendiri. Injil mengundang Anda untuk sepenuhnya percaya pada karya Kristus yang telah selesai. Dialah yang menyucikan Anda. Dialah yang membenarkan Anda. Dialah yang memberikan keberanian untuk berdiri di hadapan Bapa. Ketika Anda melakukan kesalahan, jangan lari menjauh dari Allah dengan berpikir
bahwa Anda harus mendapatkan jalan kembali kepadanya melalui usaha sendiri. Larilah kepadanya, karena tidak ada tempat lain yang lebih baik untuk dituju. Kasih karunia-Nya tidak menunggu sampai Anda cukup menderita. Justru kasih karunia-Nya itulah yang memungkinkan Anda datang kepadanya saat itu juga. Bapa tidak meminta Anda membayar utang yang telah dilunasi sepenuhnya oleh anaknya. Praise the Lord, haleluya. Yohanes mengingatkan orang-orang percaya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Perhatikan bahwa pengampunan didasarkan pada kesetiaan dan keadilan Allah, bukan pada seberapa besar penyesalan Anda. Karena Yesus telah memuaskan tuntutan keadilan Allah, pengampunan diberikan dengan cuma-cuma kepada setiap orang yang datang kepadanya dengan iman. Hallelujah. Praise the Lord. Okay guys, it's good to be back in Jakarta. I'll see you again tomorrow morning, okay? Praise the Lord.